Nah, teman-teman semua, sekarang kita akan menjawab sebuah contoh soal. Soalnya adalah 4 buah mobil masing-masing A, B, C, dan D melaju di jalan tol dua arah timur barat dengan kecepatan konstan. Mobil A, B, dan C bergerak ke timur, sedangkan mobil D bergerak ke barat. Diketahui mobil A menyalip mobil B pada pukul 10, mobil A menyalip mobil C pada pukul 11, mobil A berada pada posisi yang sama dengan mobil D pada pukul 12, mobil B berada pada posisi yang sama dengan mobil D pada pukul 14, mobil C berada pada posisi yang sama dengan mobil D pada pukul 16. Nah, yang A tentukan kapan mobil B menyalip mobil C, dan yang B, ketika suatu rentang waktu tertentu ditinjau dari timur ke barat, urutan mobil berturut-turut adalah A, D, B, C. Tentukan kapan ketika mobil B berada tepat di tengah-tengah antara mobil D dan C. Nah, sekarang kita jawab yang A terlebih dahulu. Nah, teman-teman semua, di sini karena kecepatannya konstan, maka dia masuk ke dalam GLB ya, gerak lurus beraturan. Nah, sekarang kita analisis. Di sini kalau kita buat ya, di sini kan ada waktu pada titik 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gitu ya. Oke, ini pukul 10, ini pukul 11, pukul 12, pukul 13, pukul 14, pukul 15, pukul 16. Nah, pada pukul 10 tadi mobil A menyalip mobil B, sehingga pada pukul 10 mobil A berada pada posisi atau jarak yang sama dengan mobil B. Kemudian pada pukul 11 itu mobil A menyalip mobil C. Kemudian pada pukul 12 mobil A berada pada posisi yang sama dengan mobil B. Kemudian pada pukul 14, nah mobil B berada pada posisi yang sama dengan mobil D. Dan kemudian mobil C berada pada posisi yang sama dengan mobil D pada pukul 16 begitu ya. Nah, dari soal ini teman-teman, kita bisa mendapatkan beberapa persamaan itu. Jadi untuk mobil A, maka jarak mobil A, SA, terhadap waktu T itu sama dengan S0A, jarak awal mobil A ditambah jarak mobil A, sama dengan S0A ditambah, nah SA itu kan VA dikali T gitu ya. Jarak kan rumusnya V kecepatan dikali T waktu. Nah, untuk mobil B juga begitu. Maka S0B ditambah SB sama dengan S0B ditambah VB dikali T. SC terhadap T sama dengan S0C ditambah SC sama dengan S0C ditambah VC dikali T. Nah, untuk jarak mobil D terhadap waktu, SD terhadap T sama dengan S0D. Nah, teman-teman semua, tadi di sini dikatakan bahwa mobil A, B, dan C itu bergerak ke timur, sementara mobil D bergerak ke barat. Nah, jadi di sini kita anggap bahwa mobil-mobil yang bergerak ke timur itu plus, ya, jadi A, B, C itu plus, dan mobil D karena dia ke barat berlawanan arah, sehingga dia kita anggap menjadi negatif gitu ya. Sehingga di sini S0D bukan ditambah tapi dikurang SB gitu ya. Nah, sama dengan S0B dikurang PD dikali T. Nah, ini kita anggap persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3, kemudian ini persamaan 4. Nah, kenapa sih kok persamaannya seperti ini begitu ya? Contoh begini. Kalau ditanya jarak mobil A ketika T sama dengan 2 begitu, atau 2 jam, berarti kan pada posisi 12. Kalau kita menganggap pukul 10 ini sebagai titik acuannya begitu ya. Maka kan sudah pasti untuk mengetahui jarak mobil A pada pukul 12 itu kan jarak awal mobil A ditambah jarak selanjutnya pada waktu 2 jam begitu ya. Sehingga nanti dikalikan saja waktunya dengan kecepatannya ditambah dengan jarak awal tadi ya, begitu. Nah, oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita anggap bahwa pada pukul 10 ini adalah titik acuannya atau titik awalnya begitu ya. Nah, sehingga maka jarak A dan B pada pukul 10 itu, maka S0A itu sama dengan S0B. Jarak awal mobil A sama dengan jarak awal mobil B sama dengan 0 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita cari yang mobil A ketika menyalip mobil C pada pukul 11 gitu ya. Nah, sehingga di sini kita buat pukul 11.
di mana T sama dengan 1 gitu ya. Karena kan tadi titik awalnya atau titik acuannya kan di pukul 10, maka di pukul 11 itu T sama dengan 1 atau T itu sama dengan 1 jam, karena kan di sini pukul 10, 11 gitu kan 1 jam ya. Di 12, 2 jam. Oke, pukul 11 di mana T sama dengan 1. Sehingga mobil A SA sama dengan SA terhadap terhadap waktu sama dengan SC terhadap waktu. Pada pukul 11 ini jarak mobil A atau posisi mobil A sama dengan posisi mobil D. Sehingga dari sini kita masukkan persamaannya. Nah, S0A tadi 0 ya. Sehingga langsung PA T sama dengan, kemudian yang C S0C ditambah PC T. Nah, kemudian bentuk ini bisa diubah menjadi PA, ini buka kurung, PA dikurang PC dikali T sama dengan S0C, gitu ya. Nah, kemudian untuk pukul 12 di mana T sama dengan 2 gitu ya, karena kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, ini kita anggap tadi persamaan 5 ya, persamaan 5. Oke, di mana T. Nah, sekarang kita masukkan pada pukul 12 mobil A posisinya sama dengan mobil D, sehingga SA terhadap waktu sama dengan SD terhadap waktu, sehingga tadi PAT sama dengan SD-nya S0D dikurang PDT, sehingga ini bisa menjadi PA ditambah PD dikali T, T-nya tadi 2 langsung ya, 2 gitu, sama dengan S0D, sehingga PA tambah PD sama dengan setengah S0D. Nah, ini kita anggap persamaan 6. Oke. Nah, kemudian yang pukul 14 ya, dimana T sama dengan, kalau 14 ini tadi 1, 2, 3, 4 ya, dimana T sama dengan 4 atau 4 jam gitu ya, kalau kita mengacu ke 10 tadi 4. Nah, pada pukul 14 ini mobil B berada pada posisi yang sama dengan mobil D, sehingga SD terhadap waktu sama dengan SD terhadap waktu. Nah, SB tadi karena S0B-nya 0, maka langsung VB T sama dengan S0D dikurang PDT. Nah, ini menjadi PB ditambah PD kali T, T-nya tadi 4 ya, langsung menjadi 4 sama dengan S0D, sehingga PB ditambah PD sama dengan 1/4 S0D. Ini kita anggap persamaan 7 ya. Satu lagi. Nah, pukul 16 di mana T sama dengan 6 ya. Oke. Nah, pada pukul 16 ini mobil C berada pada posisi yang sama dengan mobil D, sehingga SC terhadap T sama dengan SD terhadap T. SC-nya ini S0C ditambah PCT sama dengan S0D dikurang PDT. Oke. Nah, kemudian ini PC ditambah PD kali T-nya tadi 6 ya, 6 sama dengan S0D dikurang S0C. Oke. Nah, sehingga PC tambah PD ini sama dengan 1/6 S0D dikurang 1/6 S0C. Nah, ini kita anggap persamaan tadi 7, berarti 8 ya. Oke, 8. Panjang ya. Oke, pelan-pelan. Nah, yang ditanya tadi adalah tentukan kapan mobil B menyalip mobil C. Berarti kan ini yang ditanya ya.
mobil B ditanya tadi ya, ditanya mobil B menyalip mobil C. Jadi kan berarti SB terhadap P sama dengan SC terhadap P. Nah, kemudian ini menjadi PB dikali T sama dengan S0C ditambah PCT. Nah, PB dikurang PC dikali T sama dengan S0C, sehingga T-nya sama dengan S0C per PB dikurang PC. Nah, jadi untuk mencari waktu kapan mobil B itu menyalip mobil C, itu kan T-nya atau waktunya adalah hubungan antara S0C dikurang PB dikurang PC gitu. Nah, maka bagaimana mencari hubungan ini? Gitu ya. Nah, maka langkah pertama itu adalah untuk mencari ini ya. Kita eliminasi dulu persamaan kita kurangi dulu persamaan 6 dengan persamaan 5 ya. Jadi yang pertama itu persamaan 6 dikurangi persamaan 5. Oke. Persamaan 6 tadi, maka PA ditambah PD ini ya. PD dikurang, ini buat kurung saja. Nah, sama 5 PA dikurang PC sama dengan setengah S0D dikurang S0C ya. Ini S0C ya. Nah, maka ini menjadi hanya bisa dicoret menjadi PD ditambah PC sama dengan setengah S0D dikurang S0C. Nah, kita anggap ini persamaan 8 berarti 9 ya. Oke, 9. Nah, kalau kita lihat dari sini, persamaan 9 dengan persamaan 8 itu kan ada hubungan ya. PD tambah VC ini ya sama juga nih ya, PD tambah VC atau VC tambah PD. Nah, sehingga langkah selanjutnya adalah substitusi persamaan 8 dan 9 ya. Nah, ini berarti menjadi, langsung saja kita masukkan 1/6 S0D dikurang 1/6 S0C sama dengan ini setengah S0D kurang S0C. Oke, ini bisa menjadi 1/6 S0D dikurang setengah S0D sama dengan 1/6 S0C dikurang S0C. Oke, ini berarti menjadi 1/6, jadi 3/6 gitu ya. Oke, berarti ini menjadi min 2/6. Ya benar ya, S0D sama dengan ini menjadi 6/6 min 5/6 S0C. Oke, ini coret aja, sehingga S0D sama dengan ini menjadi dibalik, jadi 5/2 S0C ya. Nah, ini kita anggap persamaan 9, jadi menjadi 10. Nah, teman-teman semua, mohon maaf berhubung papannya nggak cukup, sekarang kita pindah ke Mari ya. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita kurangi persamaan 7 ini dengan persamaan 8 gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kurangi persamaan 7 dengan persamaan 8. Oke, persamaan 7 tadi adalah nih VB tambah VD. Kita buat kurung VB tambah VD kurang. Nah, persamaan 8-nya VC tambah VD. VC tambah VD sama dengan, oke, ini tadi 1/4 S0D dikurang ini ya, 1/6 S0D dikurang 1/6 S0C. Oke, nah ini menjadi VB, kemudian nah VD coret, sehingga VB dikurang VC
sama dengan seperempat SOD dikurang seperenam SOD, ini berarti menjadi 3/12, ini 2/12 berarti menjadi 1/12 S0D. Ini min menjadi plus ditambah seperenam S0C ya. Nah, ini menjadi persamaan tadi 10 berarti 11. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat di sini antara persamaan 11 dengan persamaan 10 ya, ini kan ada hubungannya ya. Di sini S0D sama dengan 5/2 S0C. Di sini ada S0D juga, ada S0D-nya juga, ada S0C. Sehingga maka selanjutnya kita substitusikan gitu ya. Substitusi persamaan 10 dan 11. Sekarang kita masukkan aja ya. PB dikurang PC sama dengan 1/12. Nah, S0D-nya tadi adalah 5/2 S0C gitu ya. Jadi 5/2 S0C ditambah 1/6 S0C. PB dikurang PC sama dengan 5/24 S0C ditambah 1/6 S0C. Oke. 6 ini berarti bisa menjadi 4/24, berarti menjadi 9/24 S0C gitu ya. Nah, PB dikurang PC ini sama dengan ini bisa dikecilkan ya, sama-sama dibagi 3 berarti menjadi 3/8 S0C. Oke, ini kita anggap persamaan tadi 11 berarti 12 gitu ya. Nah, teman-teman semua, setelah didapat persamaan 12 ini, kalau kita kembali ke persamaan yang ini, berapa sih waktu mobil B menyalip mobil C? Ini kan T sama dengan S0C per PB dikurang VC. Nah, dari persamaan 12 ini kan sudah dapat ya hubungannya begitu ya. Nah, sekarang kita masukkan T sama dengan S0C dibagi PB dikurang VC sama dengan, nah, S0C PB dikurang VC itu 3/8 S0C, 3/8 S0C, maka sama dengan T-nya itu adalah 8/3, atau T-nya, T atau waktu mobil B menyalip mobil C itu adalah 2 jam 40 menit gitu kan. Nah, yang kita nyata tadi kan kapan gitu ya, kapan atau pukul berapa mobil B menyalip mobil C. Karena tadi di awal kita anggap titik acuannya adalah pukul 10, maka mobil B menyalip mobil C pada pukul maka pukul 10 ditambah 2 jam 40 menit. Nah, sama dengan pukul 12.40. Nah, ini jawabannya untuk yang akhir ya. Astagfirullah.